Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0191216. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kas. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang, kertas atau uang logam, dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah modal kerja yang sangat liquid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar. Karena semakin besar kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang akan diperoleh. Karakteristik kas. Di dalam akuntansi, kas merupakan aktiva lancar yang sifatnya paling liquid karena sering mengalami mutasi. Kas memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan aset lain di perusahaan. Adapun beberapa karakteristik kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas merupakan aset perusahaan yang paling liquid. Yang kedua, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. 3. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis kas. Yang pertama, kas kecil atau petty kas. Dia menggunakan dua metode. Yang pertama metode impress atau metode dana tetap. Yang kedua metode fluktuasi. Yang kedua itu kas di bank. Yang ketiga pelaporan kas. Itu menggunakan tiga metode, yaitu cash equivalence, restricted cash, dan bank overdrafts. Pengendalian internal kas ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan menjamin bahwa kegiatan keluar dan masuk kas berjalan sesuai dengan yang sebenarnya, dan dengan pengendalian kas diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan dan kecurangan kas. Tujuan dari pengendalian internal kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan tugas. Yang kedua, semua transaksi kas diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, meyakinkan adanya uang kas yang cukup. Yang keempat, mencegah hilangnya uang kas akibat kecurangan. Penyajian kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urutan paling atas. Namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS 1 Presentation of Financial Statement justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah justru laporan posisi keuangan. Pengungkapan kas dan setara kas dalam catatan atas laporan keuangan CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: rincian kas dan setara kas, kebijakan manajemen setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap penting. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.